Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jerianto 12-2. Saya akan menjelaskan tentang organisasi regional dan global. Organisasi regional dan global adalah organisasi yang sama-sama bergerak di bidangnya untuk bekerja sama dengan berbagai wilayah negaranya. Namun, keduanya memiliki batasan wilayah yang membuat organisasi ini menjadi berbeda. Organisasi regional adalah organisasi yang memiliki cakupan wilayahnya hanya beberapa negara tertentu saja. Kegiatan dari organisasi ini pun hanya mencakup beberapa wilayah saja dan diberikan pada negara-negara pada kawasan tertentu. Sedangkan organisasi global atau internasional cakupannya lebih luas, itu artinya tidak terbatas pada kawasan apapun. Dan dalam bidang kerjasamanya juga itu cakupannya dalam wilayah yang besar, mencakup politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Hubungan internasional antara negara-negara lainnya tidak dapat berjalan dengan baik. Kita juga bisa melihat tujuan organisasi koperasi yang bantu kita melihat jelas dalam bidang perekonomian. Ada beberapa bentuk organisasi regional dan global, berikut diantaranya. 1. ASEAN, Association of Southeast Asian Nations. Sejarah berdirinya ASEAN adalah organisasi geopolitik dan ekonomi dari kawasan di Asia Tenggara. Tujuan dari organisasi besar dan terkenal ini adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya. Yang paling ditekankan dari tujuan organisasi ini adalah memajukan perdamaian di tingkat regional. Jadi, organisasi ini adalah organisasi regional. Organisasi ini terbentuk pada tahun 8 Agustus 1967 dengan ditandatangani oleh 5 negara yang diselenggarakan atau mulai dibentuk di dalam Deklarasi Bangkok 1967. ASEAN memiliki peran yang menarik. 1. Pemekarsa berdirinya ASEAN. 2. Sebagai penyelenggara KTTI, dan 8 yang bertempat di Bali. 3. Tempat sekretaris tetap di Jakarta. 4. Menyelesaikan pertikaian antar bangsa atau negara. 5. Mendukung kesepakatan bahwa Asia sebagai kawasan yang bebas, damai, netral atau JOPAN. 6. Ikut dalam menyelenggarakan JIM untuk meredakan konflik di wilayah Kamboja. APEC atau Asia Pacific Economic Cooperation. Organisasi regional ini beranggotakan banyak pembisnis dari semua negara Asia Pasifik kecuali Korea Utara dan Kampuchea. Organisasi ini aktif dalam perdagangan dan investasi di wilayah Asia Pasifik, tapi hanya melibatkan sektor swasta. Organisasi ini awalnya terbentuk karena adanya PBEC dan kemudian muncul lagi PECC yang menciptakan kelompok kerja untuk kepentingan ekonomi regional dalam hal perdagangan, sumber daya manusia, energi, dan telekomunikasi. Kita bisa melihat jelas sejarah pembentukan APEC dan anggotanya yang bantu kita memahami dengan lebih jelas lagi. Kegiatan PECC juga adalah terbentuknya APEC sebagai tempat kerjasama bangsa-bangsa di kawasan Pasifik di bidang ekonomi yang secara resmi terbentuk pada bulan November 1989 di Canberra, Australia. Tujuan dari dibentuknya organisasi ini adalah untuk mengurangi hambatan dalam hal perdagangan di seluruh kawasan Asia. Selain itu, organisasi ini juga meningkatkan ekspor dan mewujudkan perdagangan yang bebas dan terbuka pada 2010 untuk negara industri dan tahun 2020 untuk negara berkembang. Ada juga daftar negara APEC yang dibantu kita memahami lebih jelas tentang APEC ini. 3. GATT, General Agreement on Tariffs and Trade. Organisasi regional satu ini selalu mengupayakan agar terciptanya perdagangan bebas di dunia yang sudah disepakati bersama. Jadi, organisasi ini bertujuan agar produk apapun yang dibuat di negara tersebut bisa diproduksi dengan baik, maka produksi tersebut harus menembus pasar dunia.
kita juga bisa melihat perbedaan APES dan OPEC yang sama-sama bergerak di bidang tersebut. Sebenarnya, awal dibentuknya organisasi ini adalah sifatnya sementara setelah Perang Dunia Kedua. Negara-negara yang pertama kali bergabung dalam dibentuknya organisasi ini adalah 23 negara, dan negara-negara ini membuat dan merancang organisasi perdagangan yang direncanakan khusus oleh suatu badan khusus PBB. 4. PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Organisasi global yang satu ini adalah lembaga yang dibentuk untuk memfasilitasi dalam hukum internasional, pengamanan internasional, lembaga ekonomi, dan perlindungan sosial. Organisasi yang satu ini mulai dibentuk pada tanggal 24 Oktober 1945 di San Francisco. Setelah konferensi di Washington, D.C., sejak dibentuknya organisasi ini, ada 3 negara yang bergabung menjadi anggota PBB, termasuk semua negara yang menyatakan kemerdekaannya dan yang memang diakui secara internasional.